Setelah membawa kelompok Bloodstreak ke Gunung Xingyan, Xiao Tian segera menyuruh mereka berlutut dan bersujud untuk meminta maaf secara langsung pada babinya, tepatnya babi nomor 997, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat wakil komandan dan rombongannya terkejut karena tiba-tiba mereka disuruh meminta maaf pada seekor binatang. Pastinya wakil komandan kembali dihajar oleh Xiao Tian, dan setelah itu dia mulai mengeluarkan kata-kata bijaknya. Nomor 997 adalah seorang ibu. Awalnya aku berencana membiarkan nomor 998 menyaksikan kelahiran anaknya dan berjalan ke meja makan malam besar tahun baru dengan suasana hati yang gembira. Karena kau sangat ingin berurusan dengan utilitarianismeku dan menghancurkan keluarga yang semula bahagia, kejahatan itu benar-benar sangat kejam. Jadi kau harus meminta maaf, ucap Xiao Tian bersamaan dengan dia yang memaksa wakil komandan berlutut tepat di hadapan babi nomor 997, meskipun nomor 997 sendiri tidak peduli dan masih sibuk dengan makanannya sendiri. Adapun wakil komandan, dia yang tak mungkin bisa melawan hanya bisa patuh dengan air mata yang penuh penyesalan karena telah menyinggung sosok Xiao Tian yang baginya benar-benar bukan orang baik. Oh, air mata penyesalan, sepertinya kau tidak putus asa, tambah Xiao Tian yang benar-benar salah paham. Kemudian wakil kota Xingyan akhirnya datang. Melihat suasana hati sang pangeran yang tampak tidak baik-baik saja membuat sang wali kota sedikit cemas. Berhubung dia juga tidak tahu siapakah yang mencuri babi nomor 998 karena sewaktu kejadian dirinya sedang asik beristirahat, begitu Xiao Tian bertanya apakah mereka pencurinya, tanpa pikir panjang lagi, wali kota Xingyan mengiyakannya penuh dengan semangat. Dasar kau kentut, kami tidak melakukannya sama sekali. Itu jelas dicuri oleh wanita gila dari ras iblis suci, teriak wakil komandan. Dan meskipun Yang Ming dan Long Xiudao sadar bahwa pencurinya adalah sang permaisuri iblis Lu Shaiyuan, namun sayangnya Xiao Tian sama sekali tidak mempercayainya karena menurutnya istrinya adalah seorang kaisar yang baik hati yang mau melindungi orang biasa seperti dirinya, sehingga kata-kata pembelaan wakil komandan menurutnya hanya sekedar fitnah. Tandai mereka sebagai budak dan beri wali kota sedikit wewenang untuk mengendalikan mereka, ucap Xiao Tian pada Long Xiudao. Sedangkan sang wali kota sendiri diberi tugas untuk mengajar mereka seperti melakukan pekerjaan melelahkan, menyekop kotoran, mengambil kotoran, membuat kompos, memijat babi, sapi, dan domba Xingyan. Tuan Pangeran benar-benar luar biasa. Aku baru saja memberitahu Anda tentang kekurangan tenaga kerja di sini beberapa hari yang lalu dan sekarang semuanya sudah beres, ucap wali kota dengan senyum di wajahnya, mengabaikan orang-orang klan Bloodstreak yang benar-benar semakin putus asa karena mereka ras yang seharusnya berjuang di medan perang dan selalu dibakar oleh darah dan api, malah sekarang mereka harus berurusan dengan kotoran. Selain masalah tenaga kerja, wali kota juga ternyata memiliki keluhan lain sehubungan dengan suasana peternakan. Tahu apa maksudnya? Sekali lagi Xiao Tian memberikan instruksi pada Long Xiudao yang bahkan membuat Long Xiudao sendiri sedikit terkejut. Namun dengan tenangnya Xiao Tian hanya berkata bahwa itu adalah kesempatan yang dia berikan pada wakil komandan yang telah menumpahkan air mata penyesalan. Long Xiudao segera melepaskan sebuah teknik yang dalam sekejap mata membungkus wakil komandan. Tetapi karena tak merasakan efek apapun, pastinya hanya bisa membuat wakil komandan kebingungan.
Menanggapi itu, Long Xiudao lantas menjelaskan bahwa apa yang baru saja dia lakukan adalah melepaskan teknik mainan yang sebelumnya telah disiapkan oleh sang pangeran untuk babi Xingyan, sapi Xingyan, domba Xingyan, dan ternak lainnya, terutama untuk mereka mainkan. Gampangnya, dengan menerima teknik tersebut, di mata binatang-binatang ternak dia terlihat seperti mainan favorit mereka karena benar saja salah satu babi yang melihatnya dengan penuh amarah siap menjeruduknya. Dengan tekanan dan penghinaan besar seperti itu, para anggota Bloodstreak mengira bahwa wakil komandan mereka pasti lebih memilih mati ketimbang menuruti kemauan Xiao Tian yang dianggap hanya sekedar manusia rendahan. Akan tetapi prediksi mereka semua salah karena tanpa memperdulikan harga dirinya, wakil komandan tiba-tiba berlutut dan dengan senyum di wajahnya lantas berkata, "Mengenai informasi aku dapat menjelaskannya kepadamu 10 arah dan jenis yang berbeda. Tuanku, yang mana yang ingin Anda dengar lebih dahulu?" Karena sebagai anggota klan Bloodstreak, jiwa dan raga wakil komandan telah dibatasi, dia akhirnya hanya bisa mengatakan apa yang bisa dikatakan. Mudahnya, dari apa yang dijelaskan oleh wakil komandan, klan Bloodstreak mereka memiliki tentara Wuling dan sejak lahir mereka telah berperang melawan ras manusia, iblis, dan juga ras naga suci. Bagi mereka, satu-satunya tujuan adalah terus menyerang dan menjarah wilayah ras lain. Bahkan awalnya mereka hampir saja memenangkan medan perang di Valen Flame Void. Tetapi sayangnya tiba-tiba pasukan iblis muncul untuk membantu manusia. Di antara mereka, aura iblis Lu Tao Tian, sang kaisar agung iblis suci, sepenuhnya menahan mereka. Bahkan ilusi yang dibuat oleh istri Lu Tao Tian, yaitu ibu Lu Shaiyuan, dapat membuat mereka jatuh ke dunia palsu. Tujuan kedatangan kita ke sini adalah untuk menemukan rahasia kuat Kaisar Iblis Suci dan memotongnya, tambah wakil komandan. Mendengar itu, Yang Ming akhirnya mengingat dan memahami alasan perang ras iblis di masa lalu, meskipun dia sendiri juga tidak mengetahui tujuannya. Ditanya apakah dia mengenal Long Xiu Baixing, penuh dengan keterkejutan, wakil komandan spontan berkata bahwa bukankah itu adalah permaisuri Kaisar Naga, yang mana juga dijelaskan bahwa sebelum Kaisar Iblis Suci datang ke medan perang, Long Xiu Baixing adalah komandan tertinggi ras manusia, iblis, dan juga ras naga suci. Bahkan alasan utama kelompok ras Bloodstreak datang ke tempat ini untuk menjalankan misi menemukan dan membawa Long Xiu Baixing pada sang tuan yang berasal dari ras Bloodstreak. Xiao Tian merasa bahwa gelar Long Xiu Baixing, yaitu permaisuri Kaisar Naga, menurutnya begitu sangat luar biasa ketimbang gelarnya. Adapun Yang Ming dan Long Xiudao, keduanya juga cukup terkejut meskipun pada akhirnya mereka malah mulai menggoda sang pangeran, yang mana mungkin hanya sang pangeran yang pernah atau bahkan hanya dia yang bisa membuat 3 permaisuri, yaitu permaisuri ras manusia, permaisuri ras iblis suci, dan permaisuri Kaisar Naga mengeluarkan uang mereka untuk membayarnya. Xiao Tian hanya bisa menganggap bahwa hari ini keduanya benar-benar sangat menyebalkan, sehingga meskipun kesal, sebisa mungkin dia menahannya. Alhasil, untuk melampiaskan amarahnya, Xiao Tian kemudian berkata bahwa dia yang awalnya ingin rombongan Bloodstreak menjadi mainan bagi hewan-hewan ternaknya, dengan alasan bahwa tergerak akan sikap baik sang wakil komandan, dia mencoba menawarkan kesempatan baru yang bisa dikatakan cukup di luar dugaan, yang mana wakil komandan akan menanggungnya sendiri, yang pastinya langsung membuat wakil komandan terkejut sekaligus bertanya-tanya.
Akan tetapi Xiao Tian sama sekali tak peduli, bahkan mendengar teriakan wakil komandan, tiga babi segera berlari menyeruduknya dan mulai mempermainkannya layaknya bola mainan. Bukannya bersimpati, para anggota Bloodstreak yang lain malah tersenyum senang. Adapun Xiao Tian tak lupa dia mengingatkan wali kota Xingyan untuk terus mengamati kondisi mereka semua dan segera melapor jika ada sesuatu termasuk perubahan pada mental mereka. Sementara itu di istana, tepatnya di ruang belajar kerajaan, kedua permaisuri telah kembali dengan Lu Shaoyuan yang pastinya masih kesal, sehingga sebisa mungkin Ziruyan berusaha menasehatinya karena di pertarungan sebelumnya mengetahui bahwa musuhnya kuat, dia masih saja begitu sembrono. Apalagi jumlah musuh juga jauh lebih unggul yang mustahil dikalahkan hanya dengan menggunakan ledakan energi iblis. Lu Shaoyuan lantas berkata bahwa para bajingan sebelumnya telah membunuh babi nomor 998 favorit suami mereka, dan hal itu juga telah menghancurkan rencananya. Tetapi sayangnya Ziruyan tak begitu memperdulikan masalah babi nomor 998 karena itu sepenuhnya rencana pribadi Lu Shaoyuan, sehingga Ziruyan lebih memikirkan masalah yang lain, dan itu pastinya berhubungan dengan ras Bloodstreak. Selanjutnya kita perlu mengatur beberapa tenaga untuk menemukan ras Bloodstreak. Mereka jelas merupakan bahaya tersembunyi yang besar, tambah Ziruyan. Seorang pelayan tiba-tiba memberi kabar bahwa sang pangeran dan perdana menteri sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Mendengar itu, Lu Shaoyuan mulai berpikir, apakah mungkin suaminya telah mengetahui masalah tentang nomor 998. Namun yang pasti, dia juga sangat berharap rencananya benar-benar berhasil membuat Xiao Tian marah sehingga dia benar-benar menantikan hukumannya. Tak seperti yang diharapkan, setelah tiba Xiao Tian mulai berbaring santai sambil ditemani oleh aroma dupa yang menenangkan milik istrinya. Tak biasa menerima pujian seperti itu, Ziruyan hanya bisa tersipu malu. Di sisi lain, Lu Shaoyuan pastinya sedikit merasa cemburu karena perhatian Xiao Tian lebih terfokus pada Ziruyan. Oleh karena itu, dia pasti akan memberitahu tentang pencurian babi dengan harapan bahwa Xiao Tian bisa fokus pada dirinya. Ketika Xiao Tian mulai membicarakan tentang masalah ras Bloodstreak yang telah berhasil diatasi dan juga mengungkap tentang kejahatan mereka yang telah berani mencuri babi nomor 998, tak seperti Ziruyan yang tampak terkejut mengetahui bahwa suaminya akan bertemu dengan ras Bloodstreak yang sebelumnya telah dia usir. Lu Shaoyuan segera mengaku bahwa yang mencuri babi nomor 998 adalah dirinya dan bukan ras Bloodstreak. Tetapi sayangnya Xiao Tian langsung menghentikannya dan hanya menjentikan jarinya ke jidat Lu Shaoyuan karena dia sendiri yakin bahwa istrinya sedang mengambil kesempatan untuk mengambil kesalahan pihak lain supaya dirinya marah padanya, meskipun kenyataannya memang Lu Shaoyuan lah pelaku utamanya. Lu Shaoyuan pastinya hanya bisa bersedih karena rencana sempurna yang telah dia susun berakhir dengan sebuah kegagalan. Mengesampingkan semua itu, Yang Ming ikut menceritakan tentang ras Bloodstreak termasuk hasil interogasi yang didapat dari mereka yang mengatakan bahwa Holy Demon Emperor dan juga istri serta anak-anaknya semuanya telah muncul di medan perang Valen Flame Void. Mendengar itu, Lu Shaoyuan langsung berteriak mustahil karena dari apa yang dia tahu, kedua orang tuanya serta saudara-saudaranya telah mati dalam pertengkaran kerajaan iblis Yuanji. Bahkan yang disebut saudara dan saudari kaisar ini kematiannya lebih kejam. 4 tahun yang lalu kaisar ini terbangun dan melihat sabit iblis suci menembus tubuh mereka, tambah Lu Shaoyuan.
Ziruyan lantas bertanya bagaimana mereka bisa mati bersama, yang langsung dijawab bahwa karena mereka bertengkar. Sapi perah Lu dengarkan pertanyaannya dengan jelas, mengapa bertengkar dan bagaimana mereka mati bersama, teriak Ziruyan karena Lu Shaoyuan sama sekali tak mengerti maksud dari pertanyaannya. Awalnya Lu Shaoyuan berteriak balik dengan alasan yang sama, dan di detik berikutnya dia akhirnya paham maksud dari pertanyaannya, yang mana hal itu pasti benar-benar membuatnya terkejut sekaligus bingung. Intinya, meskipun Lu Shaoyuan selalu berkata bahwa keluarganya mati karena pertengkaran, pada dasarnya dia tidak menjelaskan secara pasti akar permasalahannya dan bagaimana mereka semua mati. Dengan hal itu juga, Lu Shaoyuan menjadi sadar kenapa keluarganya yang selalu mengabaikan dirinya dan menindas dirinya malah mengabaikannya dan tidak langsung membunuhnya. Alhasil, semakin dia memikirkannya, semakin pusing juga kepalanya karena dia benar-benar tidak dapat mengingat detail apapun dari kejadian tersebut. Setelah sedikit menyimpulkan, Xiao Tian dan Ziruyan kemudian teringat pada sebuah teknik, yaitu teknik cloning. Apalagi Lu Shaoyuan sendiri pernah bercerita bahwa ketika dia datang ke Gurun Tandus Selatan, dia telah menggunakan cloningnya sendiri untuk duduk di kerajaan iblis Yuanxi. Dan setelah Lu Shaoyuan menjelaskan bahwa cloning merupakan kemampuan spesial dari ras iblis suci miliknya, yang mana meskipun hanya sebuah cloning juga memiliki kekuatan tempur tertentu serta bisa menjadi nyata, meskipun masih belum pasti, Ziruyan hanya bisa menduga bahwa kematian keluarga Lu Shaoyuan tak seperti apa yang selama ini Lu Shaoyuan katakan. Apalagi hal itu juga diperkuat dengan pengakuan ras Bloodstreak serta rencana Gurun Tandus Selatan yang menurut Ziruyan sendiri agak aneh. Kebenaran di baliknya mungkin terungkap saat kau bertemu dengan anggota keluargamu yang seharusnya tidak ada di dunia ini, tambah Ziruyan. Namun sayangnya dengan kapasitas otak Lu Shaoyuan, dia tak sepenuhnya memahami semua kata-kata Ziruyan dan malah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memeluk Xiao Tian. Alhasil setelah itu, sama seperti biasa, mereka berdua pun mulai bertengkar satu sama lain, yang hanya bisa membuat Xiao Tian tersenyum senang dengan kedekatan mereka. 7 hari kemudian, sembari menikmati babi panggang yang ternyata saudara laki-laki dari babi nomor 998, UR mulai menjelaskan tentang hasil investigasi yang mana ternyata tujuan utama ras Bloodstreak datang ke alam iblis suci kali ini untuk menangkap hidup-hidup keturunan Kaisar Iblis Suci Lu Taotian dan mendapatkan darahnya, karena dengan darah tersebut yang digunakan sebagai medianya, mereka berniat menggunakan formasi ruang untuk membuka pintu perang. Ziruyan kemudian menyuruh Lu Shaoyuan untuk tidak bertindak secara gegabah, apalagi sendirian. Jika dimungkinkan, mereka berdua harus tetap bersama sehingga mereka bisa saling menjaga. Baiklah, aku sudah tahu, jadi sudah jangan mengomel, jawab Lu Shaoyuan yang tampaknya tak terlalu memperdulikannya. Karena Long Xiudao tak terlihat, Yu'er mencoba bertanya di mana dia. Menanggapi itu, Xiao Tian lantas berkata bahwa Long Xiudao sedang pergi melakukan sesuatu yang seharusnya hampir selesai. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di luar Void, di atas kapal perang, setelah 7 hari tak ada kabar, Zhan Wushuang benar-benar sangat cemas, bahkan rambut di kepalanya dalam sekejap mata rontok tak tersisa. Melihat itu, bawahannya mencoba menenangkannya, namun sayangnya hasilnya sia-sia karena saat ini Zhan Wushuang benar-benar sangat bingung karena tak ada satupun kabar dari tim yang dikirim dan bahkan tidak ada satupun gerakan, sehingga mau tak mau dia sempat berpikir apakah mungkin mereka semua sudah membelot.
Padahal aku bisa memberi mereka segalanya kecuali wanita. Jadi mengapa mereka tidak kembali? Ucap Zhan Wushuang, yang kemudian dia menjadi ingat bahwa para wanita dari ras iblis memiliki penampilan yang sangat cantik dan tubuh yang sangat montok. Sehingga dia bertanya-tanya, apakah mungkin mereka semua telah tergoda oleh kecantikan mereka dan membelot. Meskipun sang bawahan memperkirakan bahwa hal semacam itu sangat mustahil, Zhan Wushuang masih tetap pada pendiriannya. Alhasil pada akhirnya dia memutuskan untuk mengambil jalan terakhir, yaitu dengan datang sendiri. Sepertinya tidak dapat dihindari. Aku akan pergi ke sana sendiri. Aku ingin melihat betapa bahagianya para bajingan itu tinggal di bawah sana, tambah Zhan Wushuang. Tak lupa dia juga menginstruksikan bawahannya untuk memberitahu anggota timnya, yaitu tim pertama, agar mereka berkumpul. Baru saja ingin pergi, tiba-tiba sebuah fragmen dunia muncul di samping kapal mereka. Melihat itu, dengan situasi kacau yang sedang dialami, Zhan Wushuang tak terlalu memperdulikannya dan segera pergi untuk melapor ke atasannya. Karena meskipun Zhan Wushuang adalah pemimpin dari ras Bloodstrike, tetapi ternyata dia bukanlah pemimpin utama, tetapi pemimpin regu yang saat ini sedang dia bawa. Namun yang pasti, sikap acuhnya bakal menjadi masalah karena fragmen tersebut ternyata dilakukan oleh Leng Xiudao yang telah berhasil menemukan kapal mereka sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Xiao Tian. Begitu melapor ke bosnya, hal pertama yang ditanyakan bosnya adalah kepalanya yang botak, yang membuat Zhan Wushuang sendiri sedikit sulit menjelaskannya. Membicarakan tentang masalah utamanya, meskipun sang bos sendiri kecewa pada performa para bawahan Zhan Wushuang, akan tetapi dia juga merasa puas karena dia yang ternyata datang secara kebetulan ke kapal ini dengan niat beristirahat. Secara samar-samar dia bisa merasakan jejak permaisuri Kaisar Naga di alam iblis suci, yang mana hal itu juga telah mempersingkat usaha pencariannya. Di bawah terangnya bulan malam, para wanita yaitu Ziruyan, Lu Sayuan, dan Long Xiu Baixing masih menikmati makan malam. Awalnya makan malam mereka terlihat sangat tenang. Bahkan Ziruyan dan Lu Sayuan juga mulai membicarakan tentang pembicaraan sebelumnya sehubungan dengan medan perang Valen Flame Void. Kau bisa meninggalkan cloningmu di kerajaan iblis Yuanxi dan kau dapat pergi ke orang tuamu dan meminta kejelasan, ucap Ziruyan. Lu Sayuan kemudian bertanya, apakah Ziruyan juga merindukan orang tuanya, yang langsung dijawab iya. Tetapi ketika disuruh untuk pergi mencarinya juga, Ziruyan tidak bisa melakukannya karena dia adalah seorang kaisar dan tak seperti Lu Sayuan, dia tidak bisa menggunakan cloning. Semakin lama mereka mengobrol, semakin sedih juga Lu Sayuan memikirkan keluarganya. Untuk mengatasi itu, Ziruyan langsung memberinya minum anggur. Alhasil seperti biasa, setelah itu keduanya mulai pesta minum, sedangkan Long Xiu Baixing yang tak ikut berpartisipasi segera menarik meja makan menjauh untuk mengamankan makanannya yang kemudian dia nikmati sendiri. Tak jauh dari meja mereka, Xiao Tian dan Yang Ming juga sedang menikmati makan malam sambil mengobrol. Untuk topik obrolannya seputar masa lalu Xiao Tian, khususnya tentang orang tuanya, yang mana hal itu hanya bisa membuat Yang Ming tersenyum canggung penuh dengan keheranan karena Xiao Tian sendiri sama sekali tak memperdulikannya. Bagaimana sang pangeran bisa mengatakan hal yang menyakitkan seperti itu sambil tersenyum, pikir Yang Ming. Singkat cerita, untuk sementara waktu keduanya terus mengobrol. Bahkan Yang Ming menjadi semakin tertarik pada masa lalu Xiao Tian sewaktu masih menjadi seorang pembunuh. Ketika sedang asik mengobrol, perhatian Xiao Tian segera teralihkan
oleh kedua istrinya yang sudah mabuk. Namun bersamaan dengan itu juga ada pesan masuk yang pastinya berasal dari Long Xiudao yang telah menemukan kapal ras Bloodstrike. Sebelum pergi, tak lupa Xiao Tian mengurus kedua istrinya sehingga dia segera membawa mereka menuju ke kamar dan membaringkannya di atas tempat tidur. Bahkan dengan lembutnya dia juga memberikan kecupan di kening. Adapun Long Xiubaixing sama seperti malam sebelumnya, karena dia benar-benar tak bisa tidur secara normal, maka dia meminta bantuan Xiao Tian yang langsung memukul lehernya dan membuatnya pingsan. Gadis baik, jaga dia dan kedua ibumu. Ayah akan melakukan sesuatu, ucap Xiao Tian pada putrinya yang sedikit cerewet. Sehingga setelah menjentik dahi putrinya, dia pun pergi bersama Yang Ming dan menyerahkan tugas jaga pada putrinya. Ketika Zhan Wushuang masih sibuk mengobrol dengan bosnya membicarakan tentang rencana mereka, terutama rencana menangkap permaisuri Kaisar Naga Long Xiubaixing yang bisa mendatangkan keuntungan besar, tiba-tiba ekspresinya menjadi pucat saat menunjuk ke arah bosnya, yang mana hal itu hanya bisa membuat sang bos mulai kesal. Akan tetapi di detik berikutnya sang bos langsung ditekan ke bawah. Adapun pelakunya sudah pasti itu adalah Xiao Tian yang telah tiba bersama Yang Ming dan Long Xiudao. Meskipun awalnya sang bos bingung karena dia sama sekali tak bisa merasakan aura ketiganya, menyadari bahwa ketiganya merupakan eksistensi yang tak bisa diremehkan, tanpa berbasa-basi lagi dia langsung mengeluarkan teknik andalannya yang menciptakan sebuah rantai darah yang langsung menjerat Xiao Tian. Kemudian Zhan Wushuang melepaskan kekuatan di dalam tubuhnya dan melepaskan pukulan dahsyatnya. Dan satu hal yang pasti, selama proses tersebut Xiao Tian sama sekali tak melawan dan dengan tenang mengamati dan menerima semua serangan yang datang. Meskipun telah melepaskan serangan yang dahsyat, sang bos masih memiliki kewaspadaan penuh sehingga selagi dia mencoba mengulur waktu, dia menyuruh Zhan Wushuang untuk segera menggunakan Burning Blood Crystal. Setelah kristal yang ada di dalam tubuhnya dikeluarkan, Zhan Wushuang langsung melemparnya ke arah Xiao Tian. Dan karena mereka tak ingin meledak bersama, Zhan Wushuang mengeluarkan sebuah artefak yang bisa menteleportasi mereka beserta kapalnya kecuali ketiganya. Dasar sampah ras manusia, hadapilah ledakan Burning Blood Crystal. Kami menantikan kedatangan kalian kembali, ucap sang bos penuh dengan ejekan sebelum akhirnya mereka menghilang. Menggunakan teleportasi, mereka mendarat di sebuah tempat yang kemungkinan besar itu bukan berada di alam iblis suci. Meskipun berhasil melarikan diri, Zhan Wushuang juga sedikit sedih karena dia telah kehilangan Burning Blood Crystal seharga 500 juta batu roh bermutu tinggi serta teleportasi void besar yang disiapkan untuk pelarian darurat, dan itu hanya bisa digunakan sekali. Zhan Wushuang kemudian memberikan instruksi untuk menjadikan kapal mereka sebagai titik jangkar sehingga di masa depan jika ingin datang kembali, mereka bisa langsung berteleportasi ke tempat ini. Sambil menunggu titik jangkar selesai, mereka memutuskan untuk melihat atau lebih tepatnya menonton secara langsung situasi Xiao Tian dan keduanya. Pastinya semua yang diharapkan oleh mereka yang yakin bahwa ketiganya akan mati karena ledakan tak mungkin terwujud karena begitu alat pemantau terbuka terlihat jelas begitu asap dari serangan sebelumnya menghilang, Xiao Tian, Long Xiudao dan Yang Ming sama sekali tak terluka. Bahkan mereka terlihat begitu santai. Sama seperti biasa, Xiao Tian yang pernah merasakan betapa nikmatnya Burning Blood Crystal segera mengambilnya lalu memakannya. Bahkan dia sampai mengeluarkan sepotong paha ayam agar cita rasanya menjadi semakin mantap.
Energi dari Burning Blood Crystal ini jauh lebih kuat daripada dua yang di alam iblis suci, dan lebih kuat juga rasanya ketika dimakan, ucap Xiao Tian yang benar-benar terlihat sangat menikmatinya. Bahkan setelah menelan dan meledak di dalam tubuhnya, dia sedikit dimabukkan dengan sensasinya yang amat luar biasa. Di saat Xiao Tian sedang menikmati hidangannya, tak lupa Long Xiudao mulai mengambil sebuah tindakan dan memeriksa jejak dari ras Blood Strike yang dalam sekejap mata bisa diketahui bahwa mereka telah menggunakan formasi ruang yang disebut formasi pergeseran void yang pada dasarnya membutuhkan titik jangkar, sehingga setelah menilai dari fluktuasi spesial yang tersisa, dia menduga seharusnya mereka telah bersembunyi di fragmen ruang waktu terdekat. Awalnya Xiao Tian sedikit ragu karena mungkin petunjuk tersebut merupakan sesuatu yang sengaja ditinggal untuk menyesatkan mereka. Namun Long Xiudao segera menjelaskan bahwa hal semacam itu hampir mustahil karena dari sudut pandangnya, pihak lain melarikan diri penuh dengan percaya diri, mengira bahwa ledakan dari Burning Blood Crystal sepenuhnya mampu membunuh mereka dan menghapus jejak fluktuasi yang ditinggalkan. Setelah yakin pada tebakan Long Xiudao, mereka mulai mengamati fragmen-fragmen yang dimasuki oleh kelompok Blood Strike yang jumlahnya sendiri setidaknya ada 100. Adapun orang-orang Blood Strike yang menonton langsung pastinya hanya bisa terkejut, bahkan Zhan Wushuang sangat murung dan kesal karena dengan melihat aksi Xiao Tian, sekarang dia memahami alasan mengapa para bawahannya menghilang. Adapun sang bos, dia benar-benar tak mengira kekuatan pihak lain bisa sedahsyat itu. Akan tetapi, meskipun dia sendiri juga agak ragu, tetapi dia masih percaya bahwa mustahil bagi Xiao Tian bisa menemukan mereka hanya dengan beberapa fluktuasi spesial yang tersisa, mengingat fragmen-fragmennya sendiri jumlahnya ada 100. Untuk mengatasi situasi sulit yang sedang dialami, pastinya karakter utama kita yang tak ingin membuang-buang waktu segera melakukan aksi yang cukup ekstrim, yang mana dengan gampangnya dia mulai merobek ruang atau fragmen di depannya, kemudian menyuruh Long Xiudao untuk mengecek apakah kelompok Blood Strike ada di dunia tersebut. Dan jika diyakini tidak ada, dia menaruhnya di reruntuhan naga suci dan akan melihatnya kembali nanti untuk mengecek apakah ada yang cocok yang bisa dimasukkan ke alam iblis suci. Ini sangat menyenangkan, seperti membuka blind box, ucap Xiao Tian, sehingga setelah itu untuk sementara waktu dia terus memilih satu demi satu fragmen yang hanya bisa membuat kelompok Blood Strike yang menontonnya benar-benar terkejut. Bahkan mereka mulai pucat setelah melihat seberapa mengerikannya kekuatan Xiao Tian yang dengan mudah mampu merobek penghalang dunia dengan tangan kosong. Melihat bawahannya mulai cemas, Zhan Wushuang juga sama, sehingga dia mencoba meminta saran pada sang bos yang sayangnya kondisinya jauh lebih parah karena saking ketakutannya dia benar-benar sudah putus asa. Tak butuh lama, melihat Xiao Tian mulai berjalan pergi seolah-olah sudah menyerah, membuat mereka menghela nafas lega. Namun sayangnya di detik berikutnya, Xiao Tian langsung berbalik dan menatap langsung mereka sebelum akhirnya merobek penghalang dunia. Akhirnya ketemu, ucapnya yang meskipun terdengar biasa, tetapi bagi kelompok Blood Strike, kata sederhana itu bagaikan malaikat maut yang sedang mendekat. Setelah berhadapan langsung dengan Xiao Tian, sang bos hanya bisa tersungkur ke belakang karena takut. Adapun Zhan Wushuang dan yang lainnya,
Meskipun mereka juga takut, tetapi mereka sedikit menaruh harapan pada atasan mereka karena sebagai wakil jenderal pasukan Wuling di medan perang Valen Flamvoid dan prajurit dari ras Bloodstrike, seharusnya mau sekuat apapun lawan, sang bos tak menyerah begitu saja karena moto mereka, kematian dalam pertempuran adalah satu-satunya cara terakhir bertahan hidup. Akan tetapi, berkebalikan dari apa yang diharapkan, sang bos malah tiba-tiba bersujud, yang mana hal itu pastinya hanya bisa membuat Zhan Wushuang dan yang lainnya terkejut, sedangkan Xiao Tian dan keduanya menatapnya dengan tatapan aneh karena bahkan sang bos mulai mengoceh seolah-olah dia sedang berusaha menjilatnya. Sekarang aku yakin kau akan membuatku tetap di sisimu untuk melakukan sesuatu. Selama aku tetap di sisimu, aku harus menemukan waktu yang tepat untuk mencuri beberapa informasi penting dan kembali, pikir sang bos setelah dia mengoceh penuh dengan sanjungan memuja Xiao Tian seolah-olah dia adalah dewanya. Zhan Wushuang yang kesal mulai memarahi bosnya. Melihat itu, sang bos hanya bisa menganggap Zhan Wushuang bodoh. Tetapi di detik berikutnya, Xiao Tian malah ikut menghinanya juga, yang katanya benar-benar menjijikan karena dari sudut pandang Xiao Tian sendiri, apa yang baru saja diungkapkan oleh sang bos mencerminkan tentang isi pikiran jahatnya. Mengapa menjadi seperti ini? Padahal aku tidak hanya mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahanku dan menyerah, tetapi aku juga memberikan informasi yang sangat penting. Jadi, di mana aku memiliki pikiran jahat dan karakter rendah, pikir sang bos yang benar-benar bingung. Setelah itu, Xiao Tian terus mengungkapkan tentang semua hal yang menjadi kesalahan sang bos, yang mana hal itu malah semakin membuat sang bos bingung. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Xiao Tian langsung mencekiknya dan tanpa sedikit pun perlawanan membantingnya ke tanah. Awalnya sang bos masih mencoba mencari kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun alangkah terkejutnya dia mendengar bahwa alasan utama Xiao Tian ingin membunuh dirinya terbilang cukup konyol, yaitu semuanya hanya untuk memulihkan ingatan Long Shu Baixing agar Long Shu Baixing bisa membayar kembali kapal terbang miliknya yang sebelumnya pernah dihancurkan. Alhasil sang bos yang tak tahan lagi seketika mati di tempat. Melihat itu, Zhan Wushuang malah terlihat senang, tetapi sayangnya Xiao Tian tak membiarkan mereka lolos begitu saja, karena setelah berurusan dengan sang bos yang ternyata bernama Ji Yishun, dia segera memberikan hukuman pada mereka semua dengan menghancurkan kultivasi mereka. Long Shudao tempatkan mereka terlebih dahulu di reruntuhan naga suci. Ekspansi pertanian Xingyan baru-baru ini kebetulan kekurangan banyak tenaga kerja, ucap Xiao Tian. Setelah mengamankan semua orang, mereka mengecek ke dalam kapal. Long Shudao sedikit kagum pada orang-orang Bloodstrike karena bisa membangun kapal perang yang kuat seperti itu. Namun sayangnya, mau sekuat apapun mereka, di mata sang pangeran mereka hanyalah seekor semut. Di tengah ruangan ada sebuah formasi teleportasi. Setelah mengamatinya dengan seksama, daripada formasi teleportasi, Long Shudao lebih menganggapnya sebagai gerbang teleportasi karena bisa mengangkut banyak sekali orang, meskipun untuk mengaktifkannya sendiri memerlukan darah iblis suci tertinggi sebagai medianya. Mereka bisa masuk melalui gerbang perang ini dan kita juga bisa melewati portal ini untuk mencari posisi lawan. Tapi Tuan Xiao, kami juga membutuhkan darah yang mulia Lu sebagai pemandu, ucap Long Shudao, yang untungnya Xiao Tian telah menyiapkan darah istrinya yang katanya diambil sebelum pergi untuk berjaga-jaga. Jarang sekali Tuan Pangeran begitu aktif dan rajin, pikir Long Shudao dan Yang Ming.
Singkat cerita, setelah Long Shudao meneteskan darah Lu Shayuan, formasi teleportasi langsung aktif. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di medan perang Void, melihat sesuatu tiba-tiba muncul, tahu bahwa ada sesuatu yang salah sedang terjadi, salah satu dari dua anggota ras Bloodstrike yang sedang berjaga di pintu gerbang segera pergi untuk melapor. Sementara itu di dalam kota, di rumah jenderal, sekumpulan pasukan ras Bloodstrike terlihat sedang menjaga seseorang yang sedang terikat di atas susunan formasi. Tak butuh lama, pemimpin dari ras Bloodstrike yaitu Zhan Bushi datang yang langsung melontarkan beberapa kata pada sosok yang terikat setelah dia juga memperkuat formasinya. Sungguh pria yang menakutkan. Jika aku keluar sebentar, formasi tidak akan bisa menekanmu. Sepertinya tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali mengawasimu setiap langkah, ucap Zhan Bushi pada sosok di depannya yang ternyata itu adalah Kaisar Iblis Suci Lu Taotian. Zhan Bushi terus melontarkan kata-kata provokasinya untuk memancing Lu Taotian karena yang dia butuhkan adalah garis keturunannya. Akan tetapi tekad Lu Taotian sama sekali tak gentar, bahkan dia menantang Zhan Bushi untuk mengambilnya sendiri jika dia mampu. Tak menyerah begitu saja, dengan cara licik Zhan Bushi lantas menjelaskan tentang dirinya yang telah menghabiskan banyak uang untuk mengirim tim kapal perang Void ke langit di atas alam iblis suci, dan mereka juga berhasil mendapatkan beberapa informasi penting yang pastinya itu berkaitan dengan Lu Shayuan. Jika bukan karena generasi muda yang sangat tak dicintai, bagaimana mungkin ditempatkan di area aman di belakang? Namun sayang sekali area aman ini tidak lagi aman. Mungkin saja keturunanmu sudah ditangkap dan diambil darahnya untuk membangun gerbang perang, tambah Zhan Bushi yang berhasil membuat Lu Taotian sangat marah. Akan tetapi di dalam susunan formasi, kekuatannya benar-benar ditekan dan tak bisa melepaskan diri. Jika sesuatu terjadi pada Yuan kecilku, aku bersumpah akan membunuh seluruh rasmu, teriak Lu Taotian yang meskipun diancam masih tak mau menyerah. Di momen penting tersebut, tiba-tiba seseorang berlari mendekat dengan panik. Alhasil Zhan Bushi yang merasa terganggu langsung menamparnya. Setelah sedikit tenang, dia pun mulai menceritakan tentang apa yang sedang terjadi, yang mana seorang pria dari ras manusia dengan topeng aneh tiba-tiba muncul dan mulai memburu mereka. Mendengar laporan tersebut, Zhan Bushi pastinya tak langsung mempercayainya. Apalagi formasi pertahanan seluruh kota masih aman dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Apakah memang ada ras manusia yang begitu kuat di medan perang Valen Flame Void, pikir Lu Taotian yang juga mendengarnya. Karena bawahannya masih saja tetap ngotot, mau tak mau Zhan Bushi sedikit mempertimbangkannya, sehingga dia segera menggunakan teknik pengintainya. Hal pertama yang mereka lihat pastinya tiga sosok yang pastinya itu adalah Xiao Tian, Long Shudao, dan Yang Ming. Bedanya Xiao Tian kali ini memakai topeng Hadesnya. Zhan Bushi menganggap bahwa ketiganya hanyalah seekor tikus yang menyelinap entah dari mana. Namun di detik berikutnya sikap santainya digantikan dengan keterkejutan setelah melihat kekuatan mengerikan Xiao Tian yang dengan santainya membantai satu demi satu anggota ras Bloodstrike. Bahkan hanya dengan satu sapuan pedangnya dia bisa meluluh lantahkan seluruh bangunan. Lihatlah, teknik pembunuhku sangat efisien sehingga tidak meninggalkan jejak. Aku bahkan tidak mengerti apakah orang-orang dari asosiasi pembunuh memiliki masalah otak karena benar-benar mengeluarkanku dari daftar, ucap Xiao Tian dengan santainya sambil dia juga mengenang kehidupan masa lalunya sewaktu menjadi seorang pembunuh dan akhirnya dikeluarkan.
Zhang Bushi benar-benar tak menduga ada manusia sekuat itu. Apalagi itu juga bertepatan dengan rencana mereka yang akan membuka gerbang perang. Dan yang terpenting, Zhang Bushi khawatir kekuatan Xiao Tian lebih kuat ketimbang alam dao tingkat 20 miliknya, tanpa tahu bahwa kekuatan yang ditunjukkan Xiao Tian hanyalah setetes air di lautan yang luas. Jenderal, Anda sebaiknya memikirkan cara untuk memindahkan Kaisar Iblis Suci dan meninggalkan tempat ini. Mereka pasti akan memburu ke sini cepat atau lambat, jadi sebaiknya lebih baik membuat keputusan lebih awal, ucap bawahannya yang sama sekali tak ditanggapi oleh Zhang Bushi. Namun bukannya Zhang Bushi percaya diri, justru sebaliknya sikap diamnya karena saat ini dia sama sekali tak bisa memikirkan solusinya. Bukannya dia tidak mau bergerak, tapi sayangnya dia tidak bisa bergerak. Jika memindahkan, maka kau harus membatalkan formasi terlebih dahulu. Sayangnya begitu formasi dilepaskan, tidak akan mudah untuk menekan Kaisar Agung ini lagi. Oleh karena itu, dia sekarang tidak dapat maju atau mundur, dan itu benar-benar sangat memalukan, ucap Lu Taotian dengan senyum di wajahnya, karena kekacauan yang dibuat oleh Xiao Tian merupakan kesempatan besar bagi dirinya agar bisa membebaskan diri. Mungkin karena tersulut emosi, tanpa memikirkan konsekuensinya, Zhang Bushi segera menyuruh ketiga letnannya untuk bersiap-siap pergi menghadapi musuh, sehingga mau tak mau mereka harus menghentikan dan menunda laju kemajuan dalam mengurus Lu Taotian. Zhang Bushi kemudian mengangkat formasi yang menyegel Lu Taotian. Melihat sebuah kesempatan muncul, Lu Taotian mencoba menyerang. Namun sayangnya sekali lagi rantai-rantai yang bahkan kali ini terbakar api melilit lengannya dan menekan kekuatannya. Yakin bahwa seorang diri sudah lebih dari cukup untuk menahan Lu Taotian, Zhang Bushi kembali memerintahkan bawahannya untuk bertindak. Adapun Lu Taotian, daripada memikirkan tentang keselamatannya sendiri, dia malah lebih mengkhawatirkan kelompok Xiao Tian. Apalagi dia juga tak bisa bertindak karena secara perlahan rantai yang mengikatnya mulai melahap kekuatannya. Di sisi lain, sembari mencari kelompok Bloodstrike, tak henti-hentinya Xiao Tian terus membicarakan tentang teknik pembunuhannya. Sehingga meskipun Long Xiudao dan Yang Ming tak sepenuhnya memahaminya, mereka hanya bisa beranggapan bahwa sang pangeran memanglah orang yang hebat. Semakin lama berbicara, semakin banyak juga topik yang dijelaskan Xiao Tian, termasuk tindakan provokasinya yang semata-mata untuk merangsang pihak lain agar ikan yang jauh lebih besar melompat keluar. Baru saja dibicarakan, 3 letnan yang dikirim Zhang Bushi akhirnya muncul, yang mana hal itu hanya bisa membuat Long Xiudao dan Yang Ming merasa tertekan karena seolah-olah apa yang dikatakan oleh sang pangeran pasti benar-benar akan terjadi. Lu Taotian yang kekuatannya terus diserap, tubuhnya mulai melemas. Namun masih saja dia mengkhawatirkan tentang keselamatan Xiao Tian dan yang lainnya. Baru saja Zhang Bushi berpikir bahwa dia harus mulai bertindak, tiba-tiba dari arah samping ledakan besar terjadi, yang mana pastinya itu berasal dari Xiao Tian yang dengan mudah bisa melumpuhkan ketiga letnan dan bahkan membawanya. "Kau, siapa kau?" teriak Zhang Bushi yang langsung dijawab bahwa dia adalah Dewa Perfection Hades Xiao Tian. Konyolnya, Zhang Bushi juga ikut memperkenalkan diri, yang mana dia adalah seorang jenderal garnisum pasukan Wuling di medan perang Void Valen Flame. Merasa bahwa panggung aksinya telah disiapkan dan bahkan ada penontonnya juga yang pastinya itu adalah Lu Taotian, Xiao Tian menjadi lebih bersemangat. Meskipun pada dasarnya dengan tingkat kekuatan yang dia miliki, aksi Xiao Tian hanya sekedar permainan untuk mengurangi rasa bosannya.
Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Hanya orang lemah yang banyak omong kosong, ucap Xiao Tian karena Zhan Buzi masih saja mengoceh tak penting. Zhan Buzi yang marah segera memulai aksinya. Begitu dia melepas kekuatan penuhnya, secara otomatis tubuhnya tumbuh menjadi jauh lebih besar. Segera setelah itu dia melepaskan sebuah tebasan, yaitu Red Flame Slash in the Air. Melihat betapa dahsyatnya serangan yang datang, Lu Taotian meneriaki Xiao Tian untuk berhati-hati. Namun pastinya Xiao Tian sama sekali tak peduli. Bahkan dia tak mau repot menghindar dan secara langsung menerima serangan tersebut. Zhan Buzi mengira kemenangannya telah ditentukan. Tetapi begitu asap menghilang, Xiao Tian langsung mendekat dan dengan mudah mencengkram dan mematahkan dua senjata di tangannya, dilanjutkan dengan melepaskan tebasan yang langsung memotong kedua lengan dan melumpuhkan kedua kakinya. Tanpa melihat ke belakang, Xiao Tian tiba-tiba melempar dua potongan senjata sebelumnya yang ternyata bertujuan untuk membebaskan Lu Taotian. Mengabaikan Zhan Buzi yang benar-benar bingung atas kegagalannya, padahal dia juga telah menyerap kekuatan Lu Taotian. Dengan santainya Xiao Tian memegang dagunya dan dengan santainya juga dia mematahkan lehernya, yang pastinya tindakan tersebut langsung membunuh Zhan Buzi yang hanya bisa semakin bingung karena secara umum seharusnya dia harus diinterogasi untuk mendapatkan informasi lalu menukar sandera dan sumber daya. Ikut aku, jangan lama-lama di sini, ucap Xiao Tian saat dia membawa Lu Taotian dan bahkan Zhan Buzi pergi, karena Xiao Tian sendiri berpikir bahwa meskipun Zhan Buzi telah mati, tempat tersebut tidaklah aman, sehingga setelah menemukan tempat yang dirasa aman, dia pun melepaskan kembali Lu Taotian. Setelah sedikit menenangkan diri, Lu Taotian benar-benar mengucapkan rasa terima kasihnya. Namun ketika dia juga ingin mengungkapkan tentang identitasnya, Xiao Tian memotongnya. Tidak perlu berterima kasih. Setelah kau kembali, kau hanya perlu menceritakan keseluruhan cerita tentang apa yang terjadi. Secara khusus harus ditekankan bahwa aku Dewa Perfection Hades Xiao Tian yang menyelamatkanmu. Tetapi jika terjadi sesuatu, kau dapat menyalahkan semuanya padaku, tambah Xiao Tian yang semakin membuat Lu Taotian takjub. Alhasil, Lu Taotian mengusulkan agar mereka berdua melakukan sumpah saudara. Xiao Tian yang menganggap bahwa dari penampilannya Lu Taotian adalah seorang sosok heroik yang mungkin bisa membuat namanya juga ikut bergema, pada akhirnya Xiao Tian menyetujui sumpah saudara tersebut, sehingga mulai hari ini Xiao Tian akan menjadi adik angkat Lu Taotian. Di saat keduanya sedang asyik merayakannya, Xiao Tian mendapat pesan dari Long Shudao bahwa gerbang perang akan segera ditutup, sehingga mengetahui waktunya sudah habis, dia segera mengucapkan perpisahan dengan Lu Taotian. Kakak, aku dalam keadaan darurat. Istriku tidak sehat di rumah dan aku harus bergegas kembali sebelum matahari terbit. Jadi mari kita berpisah di sini dan sampai jumpa lagi, ucap Xiao Tian sebelum akhirnya dia benar-benar pergi meninggalkan Lu Taotian yang tampak puas karena berhasil mendapatkan seorang adik yang baik, kuat, dan peduli pada keluarganya. Dan bersamaan dengan itu juga, Lu Taotian berubah kembali ke wujud aslinya, yaitu Kaisar Agung Iblis Suci. Namun satu hal yang pasti, keputusan mereka berdua kemungkinan besar akan mereka sesali di masa depan, karena kalian sendiri juga tahu kalau seharusnya mereka tidak membuat sumpah saudara, karena bagaimanapun juga Xiao Tian adalah menantu Lu Taotian. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.